2029. Dalam video ini, aku akan membahas tentang apa itu revitalisasi budaya dan mengapa hal ini penting untuk kita ketahui dan bagaimana penerapannya dalam masyarakat melalui contoh studi kasus. Sebelumnya bukan tanpa alasan aku memilih materi revitalisasi budaya ini, karena saat ini tuh banyak budaya lokal yang mulai ditinggalkan, khususnya sama generasi muda. Banyak yang bilang kalau budaya lokal itu kuno dan gak sesuai dengan zaman sekarang. Padahal budaya lokal itu kan merupakan cerminan identitas diri kita juga yang sudah ada dari lama. Jadi kalau misalkan kita nggak berupaya untuk dapat menghidupkan kembali si budaya tersebut pun pasti bakal hilang dan punah. Dan jadinya budaya lokal yang sudah diwariskan lama-lama tuh malah nggak ada. Secara pribadi, aku memandang si revitalisasi budaya ini tuh sangat penting dan relevan untuk kita lakukan di zaman sekarang. Jadi si revitalisasi ini tuh bukan mengubah si budayanya secara total. Kita tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada, tapi kita menyesuaikan penyampaiannya dengan zaman sekarang. Nah, dengan upaya tersebut, kita bisa menghidupkan kembali budaya lokal yang hampir ditinggalkan dan hampir hilang tersebut. Revitalisasi budaya sendiri pun dapat diartikan dengan cara menghidupkan kembali praktik, nilai, dan ekspresi budaya yang mulai melemah. Pun cara melestarikan dan menghidupkannya kembali pun dengan tidak selalu harus dengan cara yang kaku dan sakral terus. Kita bisa menghidupkan kembali budaya tersebut supaya tetap lebih relevan dengan zaman sekarang, misalkan melalui pendidikan budaya, terus juga pengemasan ulang dari seni tradisionalnya, pemanfaatan media digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, atau lainnya, sampai si kolaborasi dengan unsur modernnya tuh tanpa menghilangkan makna budaya yang ada. Sebagai studi kasus, aku mengambil studi kasus seni karawitan. Jadi kalau misalkan tentang revitalisasi karawitan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk bisa menghidupkan kembali si karawitan ini. Misalnya kita lewat pendekatan pendidikan. Jadi memasukkan si karawitan ini ke kurikulum sekolah atau perguruan tinggi. Jadi nggak cuma sebagai praktik teknis, tapi juga sebagai pengalaman budaya tersebut. Kedua, dari inovasi dan juga penyajiannya. Misalnya, menggabungkan si karawitan ini tuh dengan musik modern atau enggak dengan lagu modern atau enggak dengan apa yang relevan dengan zaman sekarang. Misalnya, karawitan berkolaborasi dengan band atau enggak berkolaborasi dengan paduan suara. Terus juga berkolaborasi atau memanfaatkan media digital seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Dan yang ketiga, lewat penciptaan ruang tampil yang relevan, seperti festival budaya, pertunjukan komunitas, dan juga kolaborasi lintas genre. Karena hal itu, institusi pendidikan tuh menjadi ruang yang penting dalam proses revitalisasi karawitan. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari ekstrakurikuler karawitan di SMA Negeri 10 Bandung yang sampai sekarang masih aktif dijalankan. Melalui kegiatan ini, karawitan diperkenalkan sejak usia sekolah sebagai pengalaman berkesenian dan kebersamaan. Menurut aku ini penting banget, karena pendidikan itu tuh bisa jadi pintu awal untuk menumbuhkan kedekatan dengan budaya. Kita dari kecil, dari SD, dari sampai sekarang kita kuliah berada di institut pendidikan yang tinggi, itu kita bisa memulai dari pendidikan yang kecil, dengan mengenalkannya kepada budaya atau enggak dari ekskul. Misalnya dari contohnya yang tadi itu ada dari SMA Negeri 10 Bandung. SMA Negeri 10 Bandung masih mengaktifkan ekstrakurikuler seni karawitan. Contoh berikutnya setelah kita berangkat dari SMA Negeri 10 Bandung, ada unit kegiatan mahasiswa tentang seni karawitan Jawi yang berada di Universitas Atmajaya Jakarta. Jadi mereka itu melakukan kolaborasi dengan paduan suara atau band di setiap penampilan mereka, entah itu di job wisuda mereka atau misalkan di kegiatan mereka seperti itu. Tapi tidak terlalu terus-menerus mereka berkolaborasi dengan paduan suara atau band tersebut, karena mereka masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya dengan menetap pada si alat musik yang mereka gunakan. Jadi dengan kolaborasi tersebut juga karawitan tuh bisa berdialog dengan bentuk musik lain. Bahkan dengan tarian pun Universitas Atmajaya dengan UKM Karawitan Jawi ini tuh bisa berkolaborasi. Lalu ada contoh lain, yaitu ada di Institut Seni Budaya Indonesia. Institut Seni Budaya Indonesia ini tuh menjadikan karawitan sebagai
program studi mereka, Karawitan Sunda. Jadi di Institut Seni Budaya Indonesia ini tuh karawitan bisa direhabilitasi melalui pendidikan. Juga dalam si kegiatan karawitannya itu mereka tidak sekedar hanya karawitan saja, tapi bisa berkolaborasi antara karawitan dan juga seni tari. Karawitan itu nggak berdiri sendiri, tapi hadir sebagai pengiring dan juga partner artistik dalam karya-karya tari. Dari contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan kalau misalkan revitalisasi budaya itu membantu budaya untuk bisa terus bertahan, dikenal, dan juga dimaknai ulang oleh masyarakat. Jadi budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga dijadikan sebagai bagian dari kehidupan masa kini. Dari contoh-contoh tersebut juga dapat disimpulkan juga kalau misalkan institusi pendidikan itu mempunyai peran besar, khususnya tentang revitalisasi karawitan. Jadi ketika karawitan dikasih ruang belajar, ruang tampil, dan juga ruang kolaborasi, di situ budaya tidak cuma diwariskan, tapi juga dikembangkan oleh generasi baru. Jadi semakin ada, semakin berkembang, dan juga budaya bisa terus bertahan dengan revitalisasi tersebut. Revitalisasi budaya juga merupakan tanggung jawab kita semua, dan tanggung jawab bersama. Jadi dengan mengenal, juga menghargai, dan terlibat dalam budaya kita bisa turut menjaga identitas budaya agar tidak hilang atau tidak punah dan selalu ada di tengah arus globalisasi atau perubahan zaman sekarang yang semakin cepat. Mungkin itu yang cuma bisa aku sampaikan. Aku hanya sharing tentang apa yang aku dapat di kelas dan apa yang aku observasi, yang aku lihat tentang budaya yang ada di sekitar aku. Jadi kurang lebihnya aku mohon maaf, tapi semoga hal ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.